warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia seperti halnya kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, wahai umat manusia, sosok Nabi, sosok Rasul yang Allah ciptakan dari diri kalian, yang Allah ciptakan sama dengan kalian berbentuk manusia. Ini supaya kita mudah mengikuti baginda besar Nabi Muhammad, supaya kita mudah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau baginda besar Nabi Muhammad adalah rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Beda dengan nabi-nabi sebelum baginda besar Nabi Muhammad. Mereka diturunkan oleh Allah, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa rahmat. Namun baginda besar Nabi Muhammad adalah asli rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk bersenang, untuk bergembira dalam perkumpulan kita, memuji Nabi Muhammad, memperingati baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah ya Muhammad bin Abdullah, dengan anugerah Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah al-ilm, dan Nabi Muhammad adalah kotanya ilmu. Sesuai sabda beliau, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku adalah kotanya ilmu, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar, bahwasannya rahmat yang Allah maksud dalam firman-Nya tersebut adalah baginda besar Nabi Muhammad. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh beruntung orang yang ingat dengan Nabi Muhammad, orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad. Saat ini Allah menjadikan kita, dan kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di seluruh kehidupan, baik di kehidupan dunia, baik dalam kehidupan barzah, baik dalam kehidupan akhirat, baik di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kelompok mukminin bergembira dan merayakan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada orang di dunia yang gedek, yang kesal dengan orang-orang yang berkumpul menyebut nama Nabi Muhammad, berkumpul bergembira dengan kelahiran Rasulullah, berkumpul dengan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, memperingati Rasulullah, maka saat mereka benci hal-hal tersebut di dunia, maka mereka akan sangat kecewa tatkala mereka berada di barzah. Saat mereka ada di yaumil qiyamah. Ketahuilah, seseorang pertama yang akan dipertanyakan saat dia meninggal dunia oleh malaikat adalah mempertanyakan, apakah engkau kenal dengan pria ini? Maka qulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang sosok laki-laki ini? Jika dia orang mukmin, jika dia orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullah
wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Namun orang yang munafik, orang yang kafir, mereka akan mengatakan la adri. Bahwasanya kita tahu bahwasanya pertama yang diperingati, pertama yang dirayakan di alam barzakh kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kenal dengan Rasulullah, maka kita akan selamat dari siksa kubur. Dan saat dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, saat manusia kebingungan untuk mencari pertolongan, saat mereka terjepit dengan siksa yang begitu pedih, mereka akan mencari pertolongan ke sana dan kemari. Dan setiap nabi demi nabi mengatakan nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, diriku diriku. Pergilah kalian kepada selain aku. Dan di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita agar kita memperingati Nabi Muhammad, agar di saat itu kita bergembira dan merayakan keagungan Rasulullah yang satu-satunya manusia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong umat manusia. Maka disitulah mereka datang kepada Nabi Muhammad dan beliaulah yang mengatakan ana laha. Ini juga bentuk dari perayaan dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Siratal Mustaqim, di Haud, semuanya Nabi Muhammad. Bahkan jika kita masuk surga, insya Allah kita akan melihat di pintu surga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di daun-daun surga tertulis nama Nabi Muhammad. Di kubah-kubah surga tertulis nama Nabi Muhammad. Bahkan surga yang paling atas, yang atapnya itu Arsyir Rahman, di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka beruntunglah orang yang bergembira dan merayakan keagungan baginda besar Nabi Muhammad. Dan katakan kepada mereka yang berusaha untuk mematikan peringatan-peringatan seperti ini, untuk mematikan perayaan terhadap Nabi Muhammad, kalian percuma, karena kalian ingin melawan Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat peringatanmu ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ikut andil merayakan keagungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan kepada guru-guru kita, para habaib kita, khususnya Kiai Abdul Rashid bin Kiai Abdullah Asy-Syafi'i, juga Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf, serta orang-orang yang hamba kita yang hadir di tempat ini, para guru-guru kita yang hadir di tempat ini, dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah memanjangkan umur mereka dalam taat kepada Allah, menambahkan ilmu mereka sehingga dapat membimbing kita ke jalan Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah tidak mengambil kebahagiaan kita terhadap Nabi Muhammad karena fitnah-fitnah yang ada. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, bergembiralah dan kaitkan kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan kita kaitkan kegembiraan kita kepada selain Nabi Muhammad, karena para sahabat Nabi Muhammad, mereka tidak pernah gembira kecuali ada Nabi Muhammad. Tatkala mereka mengetahui keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada keinginan, tidak ada harapan kecuali kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Saat Sayyidina Rabi'ah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau inginkan dariku wahai Rabi'ah? Beliau mengatakan murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah, mendampingimu di surga ya Rasulullah. Wa hadza Sayyidina Bilal bin Rabah, saat datang sakaratul maut, saat ajalnya tiba, beliau mengatakan wa darabah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya saat ini, karena besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan rombongannya. Dan begitu juga para ulama kita, para habaib kita, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi alaihi ridwanullah. Beliau mengatakan fi jannatin ma syadani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku tidak rindu dengan surga karena sifat-sifat yang ada di dalamnya, tapi aku rindu dengan surga karena kekasihku Muhammad bin Abdullah ada di dalam surga tersebut.
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا مطرودا ولا مأجورا ولا مأثوما ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.